Selamat pagi, saya Juliani Francisca, mahasiswi PKP Teknik Kimia di Institut Teknologi Indonesia. Saya akan mempresentasikan perancangan pabrik kimia resin fenolik dengan kapasitas 15.000 ton per tahun. Topik pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas pemilihan alat. Kedua, pengendalian proses. Ketiga, evaluasi ekonomi. Pemilihan alat. Pemilihan alat-alat proses salah satu bagian yang sangat penting yang harus selalu dikontrol untuk menjalankan proses produksi. Pemilihan alat dan spesifikasinya ditentukan dengan cermat sesuai dengan kebutuhan yang berlangsung. Pemilihan alat terdapat ada 5 alat, yaitu reaktor, netralizer, dekanter, desilasi, dan mixer. Pemilihan alat, jenis dan fungsinya. Yang pertama, reaktor. Reaktor tempat berlangsungnya reaksi pembuatan produk. Jenisnya reaktor tangki alir berpengaduk atau RATB. Kondisi operasinya suhunya 95 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Kedua, netralizer. Netralizer fungsinya tempat menetralkan hasil keluaran reaktor R02 dengan bantuan NOH 48%. Jenisnya reaktor alir tangki berpengaduk, kondisi operasinya suhunya 40 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Dekanter. Dekanter berfungsi memisahkan keluaran netralizer menjadi fase ringan dan fase berat. Jenisnya horizontal dekanter. Kondisi operasinya suhunya 40 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Menara desilasi. Fungsinya memurnikan produk Novolak resin hingga 98%. Jenisnya shift tray. Kondisi operasinya itu umpan suhunya 188 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Bottomnya itu suhunya 204 derajat Celcius, tekanannya 1,2 atm. Puncaknya suhunya 167 derajat Celcius, tekanan 0,8 atm. Mixer. Mixer berfungsi sebagai tempat mengencerkan fenol dengan formaldehid. Jenisnya reaktor alir tangki berpengaduk, kondisi operasinya suhunya 30 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Pengendalian proses. Pengendalian proses diartikan sebagai sistem pengendalian suatu parameter dari berbagai macam proses yang harus dikendalikan. Pengendalian proses bertujuan untuk mengontrol terjadinya kesalahan yang bisa terjadi kapan saja. Pengendalian proses produksi itu terbagi menjadi 2, yaitu pengendalian secara manual, pengendalian secara otomatis. Pengendalian secara manual yaitu prosesnya dikendalikan langsung oleh operator, sedangkan pengendalian secara otomatis itu dijalankan oleh suatu controller yang menggantikan kerjanya operator. Di pengendalian proses itu variabel yang harus dikontrol itu yang pertama suhu atau temperatur, kedua aliran atau flow, ketiga tekanan atau pressure, keempat tinggi cairan. Dapat dilihat flow diagramnya bahwa setiap alat itu dikendalikan suhu dengan masing-masing yang berbeda dan tekanan yang berbeda. Dapat dilihat berbeda. Bisa dapat dilihat evaluasi ekonomi atau analisa ekonomi, yaitu untuk mengetahui apakah pabrik yang dirancang menguntungkan dari segi ekonomi atau sebaliknya. Evaluasi ekonomi ini sangat penting saat perancangan pabrik, dikarenakan dengan merancang pabrik, kita harus tahu tujuannya merancang pabrik dengan evaluasi ekonomi, yaitu untuk mendapatkan perkiraan atau estimasi tentang kelayakan investasi modal dalam kegiatan produksi suatu pabrik dengan meninjau kebutuhan modal investasi, besarnya laba yang akan diperoleh, lamanya modal investasi yang dapat dikembalikan. Evaluasi ekonomi membahas tentang 3. Yang pertama, penafsiran harga alat, perhitungan biaya, ketiga, analisa kelayakan. Perhitungan biaya terbagi menjadi 2, yaitu total capital investment
dan total production cost. Penafsiran harga alat. Penafsiran harga alat akan berubah setiap saat, tergantung pada kondisi ekonomi yang mempengaruhinya. Untuk mencari harga, maka dicari indeks pada tahun analisa. Indeks harganya dengan rumus Y sama dengan AX plus B, Y-nya itu indeks harga, X-nya itu tahun, A-nya itu gradien, B-nya itu intercept. Perhitungan biaya. Perhitungan biaya yang pertama itu total capital investment terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal production cost terbagi menjadi dua, yaitu biaya pengeluaran dan biaya pengeluaran umum. Yang ketiga, total pendapatan penjualan produk resin fenolik. Yang keempat, analisa kelayakan. Total capital investment adalah banyaknya pengeluaran yang diperlukan untuk fasilitas produktif dan untuk menjalankannya. Total capital investment itu terbagi dua. Yang pertama itu modal tetap. Modal tetap merupakan modal yang diperlukan untuk pembangunan dan pemasangan fasilitas-fasilitas pabrik secara fisik, seperti biaya harga alat hingga tempat, biaya instalasi, biaya pemimpaan, biaya instrumentasi, biaya isolasi, biaya listrik, biaya bangunan, biaya land and yard improvement, biaya utilitas. Sedangkan modal kerja merupakan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha atau produksi dari suatu pabrik dalam jangka waktu tertentu. Modal kerja ini meliputi dari biaya administrasi, biaya sales expense, biaya research, biaya finansi. Total produksi cost terbagi menjadi dua, yaitu biaya pengeluaran umum. Dalam biaya pengeluaran ada 3 biaya, yaitu biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, biaya produksi tetap. Biaya produksi langsung meliputi dengan biaya yang berhubungan secara langsung dengan proses produksi. Sedangkan biaya produksi tidak langsung merupakan biaya pengeluaran yang diadakan sebagai akibat tidak langsung dari operasi produksi. Biaya produksi tetap merupakan biaya yang tentu akan selalu dikeluarkan baik ketika pabrik beroperasi atau tidak. Biaya ini juga tergantung pada jumlah produksi yang termasuk dalam biaya tetap, seperti pajak, asuransi, dan sewa gedung. 2. Biaya pengeluaran umum. Biaya pengeluaran umum adalah biaya pengeluaran pabrik yang tidak termasuk dalam manufacturing cost. Atau biaya pengeluaran umum ini meliputi biaya administrasi, biaya penjualan produk, biaya penelitian, dan biaya pembelanjaan. Analisa kelayakan. Analisa kelayakan ada 5. Yang pertama itu return on investment, yang artinya perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh setiap tahun berdasarkan pada kecepatan pengembalian modal yang diinvestasikan. Kedua, POTM adalah jumlah tahun yang dibutuhkan untuk pengembalian fixed capital investment dengan keuntungan per tahun sebelum dikurangi depresiasi. Ketiga, break-even point. Keempat, shutdown point adalah level produksi di mana biaya untuk menjalankan operasi pabrik akan lebih mahal daripada biaya untuk menutup pabrik dan membayar fixed cost. Apabila tidak mampu mencapai persen minimal kapasitas tersebut dalam 1 tahun, maka pabrik harus berhenti beroperasi atau ditutup. Yang kelima, discount cash flow rate adalah level produksi di mana biaya untuk menjalankan operasi pabrik akan lebih mahal daripada presentasi keuntungan
yang diperoleh terhadap capital investment dibandingkan dengan tingkatan bunga yang berlaku di bank. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.